Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Ketemu lagi dengan Bu Yola. Hari ini kita akan mempelajari tematik 3D subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tematik 3D subtema 1 ini kalian akan mempelajari tentang hak dan kewajibanku di dalam rumah, hak dan kewajibanku terhadap makanan, lalu kalimat saran di dalam rumah dan kalimat tanggapan di dalam lingkungan rumah, serta penjumlahan di antara dua bilangan dan juga pola irama dalam lagu. Untuk itu, kalian simak baik-baik video berikut ini. Pengertian hak dan kewajiban. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang seharusnya bisa diterima atau dinikmati sejak manusia masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Hak dalam keluarga. Sebagai anggota keluarga, kita memiliki hak untuk 1. Mendapatkan makan dan minum, 2. Mendapatkan pendidikan yang layak, 3. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, 4. Mendapatkan kenyamanan di dalam keluarga, 5. Mendapatkan hak untuk berpendapat di dalam keluarga. Kewajibanku yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, menyayangi kedua orang tua, meminta izin jika pergi bermain, membantu orang tua, dan mematuhi perintah orang tua. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, maka murka Allah juga bergantung kepada murka orang tua. Jangan melawan mereka, jangan membantah, berkata kasar, bahkan berkata pada orang tua pun tidak diperbolehkan. Patuh dan menuruti perintah orang tua selama tidak melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibanku di rumah yang selanjutnya yakni belajar di rumah. Kewajiban anak untuk belajar di rumah karena dengan belajar kita dapat mengetahui hal-hal baru yang bermanfaat, lalu mengerjakan tugas sekolah. Kewajiban anak untuk mengerjakan sendiri tugas dari sekolah yang telah guru berikan. Merapihkan kamar dan tempat tidur setiap hari. Setelah bangun dari tidur atau sebelum tidur, kita wajib untuk merapihkan kamar dan tempat tidur kita sendiri. Merapihkan barang-barang yang telah kita pakai ke tempat semula. Itu juga merupakan kewajiban kita untuk merapihkan barang-barang yang telah kita pakai ke tempat semula. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap barang-barang yang kita miliki. Kewajibanku di dalam rumah selanjutnya ada membersihkan rumah. Nah, kewajiban anak di rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah adalah hal yang paling utama. Dengan menjaga kebersihan rumah, maka kondisi rumah pun tetap bersih dan sehat. Hak kita terhadap makanan. Dalam anggota keluarga, kita memiliki hak terhadap makanan, yaitu mendapatkan makanan yang sehat dan bersih, mendapatkan air minum yang sehat dan bersih, hak untuk menentukan sendiri seberapa banyak takaran makanan yang bisa kita konsumsi, hak untuk bebas dalam memilih semua jenis makanan untuk dikonsumsi, dan juga hak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dan juga vitamin. Nah, di samping hak ada juga kewajiban. Kewajiban kita terhadap makanan yaitu wajib untuk bisa lebih menghargai semua makanan yang layak untuk dimakan. Tidak boleh bersikap mubazir dan tidak boleh membuang-buang makanan. Jika membeli makanan, kita wajib untuk membayarnya.
Wajib juga untuk lebih mencermati kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Setelah itu wajib untuk bisa mengolah makanan sebaik mungkin sebelum kita makan, baik itu makanan yang masih mentah atau makanan yang sudah dalam keadaan matang. Sila kelima dalam Pancasila ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Simbol padi dan kapas terletak di bagian bawah perisai. Padi dalam simbol Pancasila kelima melambangkan pangan dan sandang, syarat pokok kemakmuran. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan papan. Salah satu contoh pengamalan dari sila kelima yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Contohnya, "Nak, sebaiknya kamu tambahkan garamnya sesuai dengan resep yang sudah Ibu berikan ya." "Iya Ibu, terima kasih sarannya." Kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah reaksi seseorang dalam bentuk komentar pada suatu peristiwa yang telah dilihatnya, dibaca, didengar, atau dirasakannya sendiri. Nah, kalimat tanggapan biasanya disampaikan dengan menggunakan kata setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, yang disertai dengan alasannya. Contoh kalimat tanggapan. "Saya setuju karena sebagai anak kita harus menyayangi kedua orang tua." Atau bisa juga, "Saya setuju karena sebagai anak kita harus membantu kedua orang tua jika mereka membutuhkan pertolongan." Kita akan belajar matematika, yaitu menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Yuk kita cari tahu caranya. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang telah diketahui. Setelah itu, untuk mendapatkan bilangan yang kedua, kalian dapat mengurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama yang sudah kalian ketahui. Perhatikan contoh berikut. A ditambah B sama dengan 370. Tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya, tentukan bilangan A di mana A lebih kecil dibanding 370. Misalnya, A sama dengan 200, sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut ini. A ditambah B sama dengan 370. 200 ditambah B sama dengan 370. Nah, B sama dengan 370 dikurangi 200. Hasil dari B adalah 170. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Yang jika keduanya dijumlahkan, A ditambah B sama dengan 370. Pembelajaran kita hari ini, untuk menutup kegiatan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.